Shalom, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Erlia Aprianti Tambun, NIM dengan NIM 2403040004, Prodi Teknologi Informasi 4A. Di sini pada praktikum kali ini dalam kecerdasan buatan, saya akan menjelaskan implementasi algoritma pencarian yaitu Grep Search menggunakan Uniform Cost Search atau UCS dan Tree Search menggunakan Breadth First Search atau BFS. Nah, di mana tujuannya dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana suatu agen dapat mencari solusi atau route terbaik dari suatu keadaan lainnya dengan menggunakan algoritma pencarian yang berbeda. Nah, pada tugas 1A dapat kita lihat di sini yaitu tugas 1A ini menggunakan Grab Search yang memperhatikan biaya, sedangkan pada tugas 1B yang ini itu di mana kita menggunakan tree search yang tidak menyimpan note yang sudah dikunjungi. Yang pertama, kita akan menjelaskan tugas 1A, di mana Grab Search Uniform Choose Search, yaitu UCS. Nah, tugas 1A, Grab Uniform Choose Search, yang dimana ada di sini saya ketik, yaitu import heap, yang dimana mengimpor library atau heap yang digunakan untuk membuat priority queue atau antrian prioritas berdasarkan nilai terkecil. Dan yang kedua yaitu Dev Uniform Choose Search Grab Start Go, yang dimana mendefinisikan fungsi Uniform Choose Search dengan 3 parameter, yaitu Grab, data peta, start atau titik awal, dan goal atau titik tujuannya. Selanjutnya yaitu ada di sini frontier atau sama dengan tanda kutip siku. Nah, di sini membuat list kosong bernama frontier untuk menyimpan node yang akan diperiksa. Dan selanjutnya yaitu ada heap push frontier 0 start atau start, yang dimana penjelasannya memasukkan data awal ke frontier dengan nilai 0 sebagai biaya awal dan start sebagai node awal dan tanda siku start yang dimana sebagai jalur awalnya. Selanjutnya itu ada explore yang di sini. Yang dapat kita lihat dari sini yaitu explore sama dengan set tanda kutip tanda kurawa itu loh. Dimana membuat set kosong untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan. Dan berikutnya itu adalah while frontier, yang dimana ulangan berjalan selama frontier ini masih memiliki isi. Dan berikutnya yaitu choose current header atau frontier, yang dimana mengambil elemen dengan biaya terkecil dari frontier dan menyimpan ke dalam variabel choose current dan path. Selanjutnya yaitu encourage sama dengan gold. Yang ini dapat kita lihat yang ini, yang dimana itu mengecek apakah node saat ini sama dengan node tujuannya. Nah, selanjutnya itu return path choose, yang dimana jika tujuannya ditemukan, fungsi langsung mengembalikan jalur dan total biayanya. Dan berikutnya itu if current node, yang dapat kita lihat dari sini if current explored, di mana mengecek apakah node belum pernah dikunjungi atau sudah dikunjungi begitu. Nah, selanjutnya itu explored add current, yang dapat kita lihat yang ini, yang dimana dapat menambahkan node ke dalam explorer agar tidak dikunjungi kembali. Nah, berikutnya yaitu for neighbor wait in grab current, yang dapat kita lihat dari sini kan. Nah, di mana itu memastikan apakah neighbor belum pernah dikunjungi. Nah, selanjutnya yaitu have push frontier need. Nah, di sini frontier, choose wait, neighbor, path, dan yang ini
Yang ini dapat kita lihat secara langsung, yang ini yaitu mana cost dan weight menghitung total biaya baru, cost dan weight yang ini. Dan neckbore adalah not tujuan berikutnya. Yang ini neckbore adalah untuk tujuan berikutnya. Dan paid dan neckbore. Yang paid dan neckbore yang ini itu untuk menambahkan not tersebut ke jalur. Lalu dimasukkan kembali ke frontier. Berikutnya yaitu return non if event. Nah, di mana di sini jika tidak ada jalur yang ditemukan sampai frontier kosong, maka fungsi mengembalikan non dan nilai tak terhingga. Selanjutnya itu data-data grabnya. Yang di sini saya dapat memasukkan yaitu data tiket pesawat yang dari antar luar negeri. Nah, di sini pertama yang saya ketikkan adalah Grab sama dengan buka kurawal, yang dimana membuat dictionary-nya untuk menyimpan hubungan antar negara. Dan berikutnya yaitu adalah data-datanya. Di sini dapat kita lihat ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, India, Australia, dan berikutnya. Nah, di mana penjelasannya yaitu waktu Indonesia yang pertama ini adalah Indonesia ke titik 2 buka siku dan buka kurung Malaysia 30 juta yang dimana Singapura 25 juta. Nah, di sini Indonesia pembacaannya yaitu Indonesia terhubung ke Malaysia dengan biaya 3 juta dan ke Singapura dengan biaya 2.500.000. Dan begitu juga dengan di bawahnya, yang dimana Malaysia terhubung ke Thailand dengan biaya 4 juta dan Malaysia terhubung ke Thailand dan India. Berikutnya juga Singapura terhubung ke India dan Australia dan Thailand terhubung ke Cina. Dan di sini juga kita dapat melihat India itu India dapat terhubung ke Uni Emirat Arab dan Australia terhubung dengan Uni Emirat Arab, Cina terhubung dengan Jerman, Uni Emirat Arab terhubung dengan Jerman, Jerman terhubung ke Kanada dan Kanada berakhir. Dan di sini itu ada yang ini kita dapat melihat ini adalah menutup dictionary grabnya. Dan selanjutnya yaitu menjalankan program di mana ada Start Indonesia. Nah, di sini menentukan titik awal pencarian yang akan kita lakukan. Dan ada Gold Kanada. Nah, di sini itu menentukan titik tujuan pencarian kita nantinya. Dan selanjutnya yaitu adalah Choose Uniform Choose Search Grab Start Gold, yang dimana memanggil fungsi UCS yang materi kita yang kemarin, fungsi UCS dan menyimpan hasil jalur dan biayanya. Dan berikutnya adalah print. Nah, dapat kita lihat ini. Nah, di sini mencetak garis pembatas sepanjang 60 karakter. Yang karena di sini saya tulis yaitu 60, makanya kita mencari sepanjang 60 karakter. Dan berikutnya yaitu pencarian pesawat antar negara. Yang ini kita dapat lihat itu adalah mencetak judulnya kita nanti. Dan print negara awal yang ini. Yang ini di sini mencetak print negara awal. Nah, di sini menampilkan negara awal yang di mana kita startnya kita tadi. Dan selanjutnya yaitu print negara tujuan atau goal. Nah, di sini menampilkan negara tujuan yang akan kita tuju dari awal ke tujuan yang akan kita sampaikan tadi. Dan berikutnya yaitu print 60. Yang ini print buka kurung tanda kutip garis penghubung 60. Nah, di sini adalah mencetak garis pemisahnya di output nanti. Oke, dan selanjutnya yaitu ada if path. Yang ini dapat kita lihat yang ini, yang dimana itu mengecek apakah jalur ditemukan gitu. Dan di sini kita dapat melihat dan yang ini itu adalah menampilkan route termurah yang akan ditampilkan di output kita nanti. Dan
Selanjutnya yaitu print, buka kurung, kutip. Nah, tambah ini dan join pad yang ini itu menggabungkan isi jalur dengan simbol pesawat yang akan kita bikin nanti. Dan selanjutnya ya adalah print ini kalau 60 ini, yaitu di mana garis pemisah seperti yang di atas yang ini tadi, sama juga fungsinya dengan yang ini dan yang ini juga. Nah, dan yang akan untuk ke total. Nah, di sini di total ini adalah hasil output yang dari codingan kita tadi, di mana ada print total biaya RP of penjelasan menampilkan total biaya dalam format rupiah yang dapat kita lihat yang ini dan yang ini, yang ini. Yang ini untuk menampilkan format rupiah kita atau total biaya yang dalam formatnya yang dalam bentuk rupiah. Dan berikutnya else yang ini adalah jika jalur tidak ditemukan. Nah, contohnya kita mencari negara yang ini, tapi kita tidak menemukan, maka menggunakannya adalah else, yang dimana pinnya atau yang output yang akan keluar yaitu root tidak ditemukan. Nah, ini akan menampilkan pesannya yang kita cari itu tidak akan ditemukan. Dan print kan ini itu sama juga, yaitu menutup tampilan output yang ini. Dan ini adalah hasil output dari semua codingan kita yang tadi, yang dimana saya mencari rute yang termurah yaitu adalah Indonesia ke Singapura, dari Singapura, India, Uni Arab, dan Jerman. Indonesia ke Singapura, Indonesia ke India, Indonesia ke Uni Arab, dan Indonesia ke Jerman, dan Indonesia ke Kanada. Berikutnya kita lanjutkan dari tugas 1B yang ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga yang codingan yang saya buatkan, yang dimana ada from collection import the queue. Nah, di sini ini codingan ini untuk mengimpor the queue untuk membuat antrian. Dan selanjutnya yaitu ada di sini def reset, def grab, start node, gold node. Nah, dimana mendefinisikan fungsi BFS yang materi kita yang kemarin. Dan berikutnya ada di sini frontier dequee start node. Nah, ini juga untuk membuat dequee yang jalur awal dengan jalur awalnya yang ini, codingan yang ini. Dan berikutnya yaitu while frontier yang ini, di mana perulangan selama dequee tidak kosong. Nah, berikutnya current path frontier top left ini untuk mengambil jalur paling depannya. Dan current path yang min 1 ini untuk mengambil node terakhir dari jalur. Dan if current node sama dengan gold node. Nah, ini untuk mengecek apakah sudah benar sampai tujuan dari codingannya. Berikutnya return current path. Nah, di sini untuk mengembalikan jalur jika tujuannya yang kita cari itu sudah ditemukan. Dan selanjutnya itu for neighbor in grab current node. Nah, di mana di sini mengambil semua cabang dari node. Dan selanjutnya new path list current path, yang dimana di sini menyalin jalur lama yang dari mana current yang tadi baru ke new path list current path-nya, yaitu mengambil jalur menyalin jalur yang lama. Berikutnya new path event neighbor. Nah, di sini ini dapat menambahkan neighbor ke jalur. Selanjutnya yaitu frontier event new path. Nah, di sini memasukkan jalur baru ke queue. Nah, selanjutnya itu return node, yang dimana yang ini dapat kita lihat, yaitu dimana jika tidak ada jalur yang ditemukan maka kembali ke node. Nah, ini salah satu penutup
Ini salah satu, print, kali ini untuk membuat garisnya juga. Dan ini print tugas satu ini untuk judulnya nanti, dan ini untuk garis pemisahnya. Dan ini adalah data, tree graph graph baru, yaitu 1, 2, 3, dan 1, 4, 5, 3, 6, 4, 4, 5, 7, 6, 7. Dapat kita lihat dari sini. Dan hasil outputnya ya, yaitu di mana tugas dengan menggunakan yang ini, garis pemisah yang tadi, dengan print 60 yang ini tadi, hasilnya adalah menjadi yang seperti ini. Dan tugas 1B ini, maka hasilnya akan menjadi yang dari sini menjadi ke sini. Dan yang ini juga jadi sama juga ya. Dan pet ditemukan yang dimana pet ini if pet dimana kita dapat mencari grab pet dari 1 sampai 7. Nah, dimana di sini pet ditemukan yang dimana 1, 2, 5, dan 7. Nah, dari kedua tugas ini dapat saya simpulkan bahwa yang pertama itu adalah Unifor Chaucer yang cocok untuk mencari root dengan biaya, paling murah karena mempertimbangkan, paid choice-nya. Dan yang kedua, Breadth First Search yang dimana hanya mencari berdasarkan level, kedalaman, dan tidak menyimpan node yang sudah dikunjungi. Dan yang ketiga yaitu Grab Search, lebih aman karena tidak mengalami invite loop-nya. Nah, dan yang keempat, Tree Search bisa mengalami looping jika terdapat siklus. Nah, sekian dari hasil penjelasan saya tentang codingan saya secara singkat. Jika ada kata yang saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.